Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian adab tentang berpakaian, dan dalam kitab referensi ada beberapa adab yang oleh kami kemudian tidak disampaikan. Hanya kita menyampaikan adab yang dominan saja, karena pernah kami bertanya kepada beberapa jemaah, sulitnya mempraktekkan adab yang sudah disampaikan. Ustadz, sulit Ustadz mempraktekkan adab itu. Kemudian kami juga bertanya, apa kesulitannya? Di antara yang membuat sulit adalah ketika dulu kita tidak mengenal berbagai macam aturan atau standar dalam ilmu adab. Saya ambil contoh misalkan adab berpakaian. Dulu Ustadz, kita pakai pakaian itu asal pakai saja. Tapi kenapa sekarang saya tahu ada doa memakai pakaian, ada doa melepas pakaian? Kenapa itu enggak dari dulu? Maka sekarang mempraktekkan adab itu kami rasa susah Ustadz. Kalau saya bertanya kepada jamaah, apakah jamaah seluruhnya sudah hafal doa memakai baju? Ya. Iya, kalau melepas baju, bismillah. Kalau memakai baju, baik. Kalau memakai baju, doanya mirip seperti doa setelah selesai makan. Ustadz, jangankan doa selesai makan. Lawang kita aja sering lupa nggak berdoa. Begitu, selesai makan doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik, saya pernah menyampaikan hadirin, ada 3 caranya. Kalau kita itu mau hidup dan diatur oleh adab-adab yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan. Pernah kami sampaikan, kira-kira 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu. Yang pertama, minta sama Allah dulu. Minta sama Allah agar kita seluruhnya itu diberi kemampuan, diberi hidayatut taufik, diberi hidayah sama Allah. Karena kalau kita sudah tahu ilmunya, kemudian tidak dipraktekkan, kata Imam Al-Ghazali, junun. Begitu. Wah, nggak bener tuh, begitu. Udah tahu ilmunya kok nggak dipraktekkan? Harus dipraktekkan. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pelan-pelan saja kita belajar adab, bahkan untuk membantu pelajaran adab, nanti saya pribadi akan mengusahakan, saya akan bagikan kertas-kertas kecil begitu, berupa doa-doa yang harus, bukan yang harus ya, yang nanti akan dihafal.
Karena apa hadirin, kalau kita sudah belajar adab, tentu akan menemukan berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu yang dulu mungkin kita pelajari. Contoh, ada berpakaian itu nomor satu, mengakui nikmat berpakaian. Ini adab yang nomor satu, mengakui nikmat berpakaian. Apa iya sudah kita mengakui nikmat itu? Ya. Apa iya sudah? Ini sudah kita bahas pada Ahad pekan lalu. Padahal membuktikan rasa syukur kepada Allah itu diantaranya dengan dua hal. Dengan pengucapan secara lisan dan menggunakan pakaian itu untuk sarana ibadah kepada Allah. Nanti kita evaluasi pelan-pelan. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berkaitan dengan adab lagi, sudah layarnya sudah besar belum sekali? Sudah, baik. Ada faktor X yang sering disebut faktor X itu setan. Setan ini berambisi untuk menyingkap aurat manusia. Juga sudah kita bahas. Jelas kita tahu aurat manusia laki-laki khususnya itu dari pusar ke bawah sampai lutut ke atas. Tapi setan ini ngajar. Kalau pas main bola, kalau pakai celana di bawah lutut, nanti nggak atraktif mainnya, nggak bisa gocek bola. Kenapa? Ribet, kesangkut-sangkut celana. Apalagi kalau pakai celana panjang. Udahlah, pakai celana yang pendek biasa aja. Kan cuma sebentar, 45 menit doang dikali 2. Mulai, kalau kita ngikutin, kita sudah mulai terbuka aurat. Belum lagi kalau kita mau jalan-jalan ke pantai, tahu nggak di pantai itu kayaknya baju yang paling cocok itu bukan baju koko, bukan, pakai kaos aja. Bener, kita sudah nggak pakai koko, pakai kaos. Bawahannya juga jangan gitu dong, jangan pakai celana kain, pakai celana 3/4 aja, ikutin 3/4. Nanti mulai celana 3/4 biar nggak basah, angkat, gulung itu, gulung. Lama-lama kelihatan dengkulnya lagi. Untuk laki-laki, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada godaan setan. Begitu pula untuk perempuan. Kami menyampaikan untuk perempuan, Bapak dan Ibu, bismillah. Kalau ada gambar seperti ini, mohon izin, ini anak-anak saya mana ini? Baik, ada di belakang. Kalau Adlan sama Aiman melihat gambar seperti ini kira-kira orang Islam atau orang kafir lagi? Udah kafir katanya. Kenapa Adlan? Sebentar, ini gambarnya yang mana nih? Sekali yang apa sekali? Baik, dulu yang lilin. Iya, ada. Ini kok orang kafir kenapa? Iya, itu bukan KFR, kafir bukan. Itu TFR. Kepanjangannya TFR itu Topic, Feeling, and Response. Ketika membuat materi adab biasanya ada TFR-nya. Topiknya apa nih? Adab berpakaian. F-nya feeling. Bagaimana jamaah mengolah rasa dari gambar-gambar tertentu. Kemudian R-nya respon. Apa ini feedback? Apa ini timbal baliknya? Itu bukan KFR tapi TFR. Aiman muslimah atau bukan? Belum tahu. Kalau jamaah sekalian seperti ini siapa jamaah? Muslim atau kafir? Kalau dari tanda-tandanya muslimah. Iya, dari tanda-tandanya muslimah, perempuan pakai jilbab ya sebagaimana para ummahat. Sebagaimana para ummahat memakai jilbab.
Begitu. Kalau yang ini, muslimah bukan. Iya. Bapak, baik. Mohon izin, ini bukan. Baik, disebutnya ada biarawati, disebutnya jamaah Kristen Ortodoks. Baik. Beberapa tahun yang lalu pernah viral, pernah perempuan pakai jilbab seperti jilbab muslimah, tapi di luarnya mengenakan kalung salib. Ada itu di pasar, kemudian heboh dan kita segera merespon dengan cepat. Waduh, itu penghinaan. Itu aduh, macam-macam lah omongannya orang. Kalau saya bertanya, Pak, kalau ada perempuan mengenakan tudung kepala, tutup kepala, rapet, nggak kelihatan selain wajah dan telapak tangannya, kemudian lewat depan Nisrina, lewat depan Masjid Al-Amin, pakai kalung salib, Bapak pengen nimpuk atau gimana, Pak? Kira-kira nih, ini karena kita baru belajar adab, bagaimana kira-kira? Atau biasa saja Ustadz, kita udah tahu duluan atau gimana? Atau itu ngeprank kita nih? Gimana sikap Bapak? Biasa ya, jangan keburu-buru kita semua menghakimi. Wah, itu penghinaan, itu kan baju milik kita, itu kan kerudung itu kan baju milik orang Islam. Kalau orang selain Islam nggak boleh tuh pakai kerudung. Kita nggak begitu. Kita ini orang Islam, standar operating prosedur kita juga harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, kita pagi hari ini akan memandang realita berpakaian muslimah. Ini bukan untuk kita para bapak-bapak, tapi ini untuk para ibu-ibu, istri dan anak-anak kita yang perempuan. Bismillah, sensitif sebenarnya membahas ini, kaitannya karena ini bukan kajian muslimah, tapi kajian adab. Karena bapak-bapak memang yang sudah memegang urusan rumah tangga, pemimpinnya adalah bapak-bapak, juga anak-anak bapak-bapak dipimpin oleh bapak, maka bismillah kami sampaikan. Wanita muslimah pun belum tahu dalil dalam berbusana. Dia nggak tahu itu. Perintah untuk memakai jilbab, ternyata perintahnya sudah ijma. Disuruh geser biar TV-nya kelihatan. Iya, gimana gesernya? Iya, ke belakang aja Pak Agus. Nah, begitu. Tapi pernah dicoba dan tetap tidak terlihat dari Zoom. Hanya layar putih saja. Oh iya, baik. Yang di Zoom mohon bersabar ya. Nanti yang di Zoom kalau memang yang jauh tempatnya dari Bekasi, biar Bu Umi nanti yang ngirim filenya. Kalau yang di Bekasi, ayo merapat ke masjid begitu. Baik. Coba bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak dulu, Pak. Kalau ada istri bapak, ada anak bapak yang tidak menutup aurat ketika keluar rumah, sikap yang bapak lakukan apa kira-kira? Negur. Kemudian selain menegur, Pak, apa langsung kemudian diajak ke mall, kemudian ayo silakan pilih baju mana Pak? Kan nggak cuma negur ya bapak-bapak itu ya. Gimana Pak? Satu menegur, kedua
menasehati, menegur. Ini yang penting ini, membelikan bajunya. Bapak-bapak juga harus memiliki hati yang sensitif. Mohon maaf, dulu ketika awal menikah, tentu ketika awal menikah kan, ya laki-laki memilih perempuan yang berbagai macam begitu kan ya. Tapi biasanya kalau awal menikah, seseorang menikah, itu posturnya itu masih seperti Ustadz Alim sekarang. Begini, atletis gitu kan ya. Begitu juga akhwat ketika menikah masih biasa saja tubuhnya. Kemudian setelah punya putra putri nambah, kan biasanya menambah juga ya Pak ya. Nah bapak-bapak tolong sensitif. Jangan baju karena masih alasannya muat, kemudian tidak dibelikan baju baru. Sensitif. Dipilihkan baju yang memang pasangan kita suka. Dipilihkan yang longgar. Jangan juga yang mepet-mepet. Karena sekarang sudah banyak, beneran banyak. Bajunya itu menurut orang-orang kita itu nutup aurat. Ada gambar-gambarnya, tapi saya nggak tega menampilkan. Baju panjang, bajunya itu baju muslimah, dipakai buat kondangan, tapi mepet banget begitu bajunya. Bapak pernah ngelihat lemper Pak? Nah begitu itu, membentuk, itu nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Bapak yang di sini mohon izin tolong dicek nanti. Kalau baju di rumah untuk istri Bapak masih ada yang seperti itu, yang mepet banget, ketat banget, membentuk tubuh pasangan kita, tolong itu cukup dilipat atau disodakohkan, kemudian diganti baju yang baru. Pertanyaan saya, kalau baru satu aja berat apa tidak Pak? Harus beliin baju. Alah, gara-gara kajian adab nih, saya jadi pengen beliin baju. Mana akhir bulan lagi, awal bulannya masih lama. Bapak Ibu mohon izin, itu kita harus, yang pertama harus tebal bajunya yang dipakai oleh istri kita. Enggak boleh. Tantangannya kalau kita melihat tren busana muslimah, ini tantangan buat kita. Kalau banyak itu penjual-penjual baju kemudian mengatakan begini, ayo Pak beli Pak, ini bajunya atau kainnya ini lembut loh, kainnya jatuh kalau dipakai, kainnya nggak kaku. Ya justru kain yang jatuh itu kain yang dalam tanda kutip, kalau istri bapak-bapak sekalian tidak pintar menempatkan kain itu, justru kain yang jatuh itu kain yang akan membentuk lekuk tubuh. Nanti silahkan dilihat, kalau bapak dan ibu duduk berdua, kemudian ibu menggunakan kain itu, kemudian ketika ibu duduk seperti ini mungkin pahanya, itu kan kainnya berada di atas, jeglok begini ya, karena kainnya itu tipis. Itu nanti gimana antisipasinya? Ya, tolong dicarikan kain-kain tertentu. Kain yang tidak tipis, kain yang tebal, yang tidak transparan. Warnanya pun boleh berwarna-warni, boleh motif bunga, boleh. Seperti itu, tolong carikan yang terbaik. Kemudian harus tahu dalilnya. Bapak harus tahu landasan bersikap Bapak itu bukan main-main loh. Landasan bersikap ketika kita memilihkan baju untuk istri dan anak-anak perempuan kita itu bukan urusan kecil. Itu urusan surga dan urusan nerakanya. Maka tolong Bapak dan Ibu ketika memilihkan itu yang terbaik. Kerudung juga sama. Kerudung kalau baru ada di sini Pak, ini apa namanya ini? Bahu belum tepat Pak. Kerudung kalau baru sampai di sini ini belum tepat.
Ustadz, boleh tidak diturunkan sedikit? Sedikit, ya. Gimana ya Pak ya? Patokannya itu menutupi dada. Kemudian lengan ini itu juga aurat nih kalau kelihatan bentuknya. Maka yang terbaik itu sampai bawah. Di bawah siku. Ustadz, gombrang dong. Jadi kayak karung berjalan. Jangan ngomong yang jelek dulu. Jangan ngomong kayak karung berjalan. Ustadz, kan kami karir. Di kantor kami ada larangan untuk mengenakan baju yang seperti Ustadz sampaikan. Di tempat kami bekerja, bajunya itu harus, kerudungnya harus diikat di sini. Kemudian di sebelah kirinya ada name tag untuk menunjukkan lembaga di mana tempat kami bekerja. Kalau kasus seperti itu, bagaimana? Ada yang punya jawaban sebelum saya memberikan jawaban? Nah, resign aja. Ya, karena yang menjawab istrinya ada di sekolah Nisrina. Gitu ya Mbak Haji ya? Iya. Coba kalau yang sekarang istri Bapak ada di lembaga tersebut, gimana itu Pak? Cuman resign solusinya ya, nggak ada solusi kedua begitu. Gimana Pak? Solusi lain? Atau yang di depan saya ini semuanya ibu rumah tangga? Tidak juga. Ada yang bekerja Pak? Ada guru, ada dosen. Pak Agus, ibu di mana Pak Agus? Tuh, di kantor. Tapi diizinkan mengenakan busana muslimah. Oh, alhamdulillah di lembaga muslim. Kalau yang selain itu hati-hati Bapak, beneran hati-hati sekali. Kalau kita sampai ada ketidakpercaya dirian, kita itu nggak pede kalau pakai baju muslimah. Saya pernah mendapati kasus ada muslimah yang mencolok banget, berbeda dengan teman-teman muslimah yang lain. Ketika yang lain mengenakan baju atas bawah, dia makainya gamis. Meskipun seragamnya sama, pakai gamis dia modelnya itu. Kemudian jilbabnya agak besar. Lama-kelamaan saya bertanya ibu siapa? Aktivitasnya selain ini apa? Ngajinya di mana? Dapat izin atau tidak dari atasan? Ternyata untuk mengenakan baju yang seperti tadi, kalau atasannya itu difahamkan, itu bisa kita mendapatkan aturan-aturan khusus. Tapi di tempat tertentu nggak bisa. Betul, nggak bisa. Harus diikat. Nggak bisa. Kemudian di sini ada nama orang tersebut. Kemudian ada lagi name tag dan lain sebagainya lah pokoknya aksesorisnya. Nah, kalau yang seperti itu, bismillah. Bismillah, Pak. Untuk menghindari berbagai macam rayuan dari setan yang tadi di awal sudah kami sampaikan, setan itu menggoda Adam, setan itu juga menggoda Abu Thalib, setan itu juga menggoda kita. Bismillah. Bapak mempersiapkan diri untuk para ibu tidak ada di sana. Persiapkan pelan-pelan saja. Jangan kemudian ujuk-ujuk setelah selesai kajian besok hari Senin melayangkan surat. Tidak. Diproses dulu, ibu sudah tahu belum dalilnya. Jangan-jangan ibu seperti itu karena belum tahu dalilnya. Kalau sudah tahu dalilnya, ajak ke tempat ustadz tertentu untuk mendapatkan keyakinan yang lebih. Kemudian ajak ngobrol. Kemudian siapkan tempat yang lain. Baru langkah terakhir kemudian bismillah. Bu, tolong ayah dibantu. Dibantu apa sih ya? Kan selama ini udah bantuin ayah. Ayah udah bekerja, mama bekerja, kan udah bantuin. Bukan itu, Ma. Bukan itu. Bantu ayah untuk bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Emang gimana ya bantunya? Satu di antaranya, ibu mengenakan baju yang menutup aurat. Aduh ya itu nggak bisa ya. Kan aku udah cerita ya. Kalau nggak bisa, kita musyawarah ulang. Terus seperti itu. Misalkan ditarget nanti setelah Ramadan kita nggak seperti itu ya Maya. Berarti aku resign dong Pak. Ya gimana lagi Ma?
Terus nanti kalau aku resign, yang nyari uang tambahan atau buat jajan anak-anak siapa ya? Bapak juga tolong jangan ngeblank, harus sudah mempersiapkan jawaban. Itu pentingnya bekerja sama dalam keluarga. Bukan hanya ketika mencari uang saja, tapi kerjasama untuk mempertahankan prinsip yang memang sudah Allah dan Rasulnya tentukan. Prinsip mengenakan jilbab ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah mulai di otak-atik. Ijma ulama, mayoritas ulama sudah memutuskan jilbab wajib hukumnya. Tapi kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, oh mereka kan ulama nih, mereka ulama punya kapasitas ilmu, aku juga punya kapasitas ilmu yang ternyata berbeda keputusannya dengan ijma yang sudah itu. Maka kemudian mereka menulis bahwa jilbab itu tidak wajib. Kenapa jilbab itu nggak wajib? Iya, jilbab itu nggak usah diwajibkan karena nggak ada ayat yang mengatakan langsung kalau jilbab itu wajib, nggak ada. Perintah-perintahnya pun nggak seperti perintah puasa misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa wajib. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, diperintahkan kepadamu asyam, berpuasa. Jilbab nggak ada ayat yang begitu itu. Maka diputuskan oleh mereka, orang yang baru-baru ini mengatakan kalau begitu jilbab itu ranahnya khilafiyah. Ranah khilafiyah nih. Yang mau pakai jilbab silahkan, yang enggak pakai jilbab jangan ditegur. Yang mau pakai jilbab itu berarti bagus, yang enggak pakai jilbab udahlah biarkan saja, dia masih sholat kok. Gerakan itu sekarang ini masif. Banyak orang yang dengan disiplin ilmu macam-macam mereka bergerak di sana. Kalau orang muslim seperti Bapak Ibu sekalian yang menyatakan wajibnya jilbab, tidak segera kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak tahu dalilnya, tidak tahu ayatnya, ada kemungkinan nanti anak cucu kita justru bertentangan dengan kedua orang tuanya. Sudah ada gerakan itu. Mereka punya gerakan sendiri. Mereka berani, sampai berani mengatakan begini, Pak. Pokoknya aku itu dijilbabin nanti aja deh. Kalau aku sudah nggak ada, terserah kamu mau jilbabin aku atau mau nggak apa-apa. Mohon izin, bismillah. Kalau aku sudah nggak ada, mau dijilbabin kek, mau enggak terserah. Tapi selama aku hidup, aku nggak mau dijilbabin. Kenapa nggak mau dijilbabin kepalanya? Ya karena nggak ada yang dalil yang tepat yang mewajibkan itu. Mereka ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka berlindung atas nama kebebasan. Khususnya kebebasan berpikir. Mereka berlindung atas nama hak asasi manusia. Jangan paksa aku dong. Aku kan punya pemikiran sendiri. Kamu punya pemikiran sendiri. Jangan paksa aku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, buruknya orang mengotak-atik masalah ijma. Buruknya orang mengotak-atik masalah ijma, nanti ijma yang sudah disepakati oleh para ulama zaman dulu sudah paten. Mereka sudah musyawarah dengan dalil-dalil yang ada. Kalau ini terbuka, maka seperti kelereng yang tumpah dari tempatnya. Maksudnya gimana Pak? Kalau kelereng tumpah dari tempatnya itu, betul, ambiar semuanya. Nanti akan ada orang yang mengatakan, loh, kalau yang namanya agama itu khilafiyah, agama itu bukan usuliyah, bukan masalah yang pokok. Bisa saja nanti akan ada nama masjid atau akan ada nama gereja yang namanya itu mirip. Misalkan Gereja Al-Hidayah,
Boleh tidak? Kalau yang ngomong nggak boleh, mana dalilnya? Kenapa nggak boleh? Aku kan cuma mengganti nama dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Gereja Al-Hidayah. Atau mungkin masjid diganti masjid apa kira-kira Pak? Masjid. Ah, tuh yang di belakang pintar lagi tuh. Begitu. Kalau kita sekarang mungkin mendengar nama masjid, Masya Allah, Nurul A'la, bagus. Masjid Ad-Da'wah, bagus. Ad-Dzikra, bagus. Al-Amin, bagus. Tapi gerakan itu nggak akan berhenti untuk mengganti nama masjid. Ini sudah ada. Nanti masjidnya nggak lagi nama-nama seperti itu. Seperti mirip-mirip nama-nama gereja. Kalau itu kotaknya itu dibuka, hati-hati sekali kalau kita belum kuat iman khususnya. Hati-hati sekali. Belum lagi kalau urusan jilbab dikatakan khilafiyah, Masya Allah, nanti akan ada orang yang mengatakan, Pak Arif, Jamaah Al-Amin, hati-hati loh, jangan merasa surga itu milik antum. Jangan, karena antum kan belum pernah ke sana. Jangan-jangan nanti kamu keprank, kecelik. Ternyata di surga itu ada kamar khusus Hindu. Ternyata di surga itu nanti jangan-jangan ada kamar khusus Buddha. Ada kamar khusus Kristen. Ada kamar khusus Islam. Karena di surga itu rumah besar, tempat kembalinya seluruh manusia. Jangan pernah mengklaim surga itu milik antum sendiri. Kalau begitu gimana Pak? Kita harus mengatakan apa nanti? Gimana Pak? Coba. Ini awal-awalnya itu dari Ghazwul Fikr. Dari perang pemikiran. Mau dari jilbab, mau dari pakaian muslim, sampai dikatakan, Pak Arif, kalau Pak Arif mau ke pantai, istri Pak Arif juga jangan pakai baju muslimah dong. Sesuaikan kalau baju di pantai itu ya seperti orang-orang mau berenang itulah Pak Arif. Pakai jilbab. Oh jangan, susah, ribet nanti berenangnya. Terus dibuka, ya iyalah kan di pantai. Sesuailah. Jangan dolim. Dolim maksudnya ya kan kalau di masjid pakai mukena. Kalau di pantai ya mukenanya dicopot lah. Pakai kaos kaki, oh jangan, nanti ribet. Kalau pas ada sesuatu, susah. Berarti pakai apa? Ya kalau di pantai ya baju yang paling nyaman tuh yang paling simple lah. Nggak usah ada ini itunya. Maksudnya yang gimana? Yang cuma nutupin atas mah bawah doang. Masa nggak mudeng Pak Arif? Kalau udah begitu gimana hadirin? Kalau di pantai pakai baju begitu. Kalau di masjid rapet. Kalau pas kondangan ketat, nanti Pak kalau pas menghadiri acara lain berubah lagi. Terus standar kita itu mana? Berarti Islam itu kadang-kadang ya, kadang sesuai, kadang tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tolong bareng-bareng, istri ajak ngaji juga. Diajak istrinya buat ngaji. Biar tahu ini dalil larangan kita membuka aurat. Kalau pakaian kita itu harus tertutup. Dan tertutupnya itu rapet. Nggak cuma tertutup tapi kadang terbuka. Loh, tertutup kadang terbuka. Maksudnya gimana Ustadz? Bajunya panjang tapi ada belahannya. Tertutup tapi kadang juga bisa kemungkinan terbuka. Jangan. Kalau sudah panjang, bismillah panjang. Ada juga hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengatakan, ini saya pernah mendengar. Lah, resi bener sih jadi orang udah berhijab aja masih dikritik. Kritik sono yang masih nggak pakai jilbab. Ini beneran, ini pernah terjadi. Jadi ketika salah seorang ustadz mengkomentari ada orang yang sudah mengenakan jilbab, tapi jilbabnya itu belum sesuai dengan syariat. Kemudian perempuan tersebut yang dikomentari oleh ustadz ini ngomong kurang lebihnya begini, rese bener sih jadi orang udah berhijab aja masih dikritik. Kritik sono yang masih nggak pakai hijab. Nah, Bapak dan Ibu,
Pelan-pelan ini kita belajar. Kita belajar pelan-pelan, tolong belajar mengucapkan kata-kata itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Pekan depan awal Januari kira-kira kita akan belajar, tanggal 9 insya Allah kita akan belajar adab berbicara. Biar nggak gampang ini mulut ini mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena ternyata susah juga Pak. Kalau memang sudah berjilbab tapi belum sesuai dengan syariat. Kan kalau ditegur harusnya mau ya. Tapi ada yang ngomongnya begitu, rese bener sih jadi ustadz. Udah berjilbab aja masih dikritik. Kritik sono yang belum pakai jilbab. Padahal tujuan kita memperbaiki yang sudah. Ini yang sudah, ayo kita perbaiki. Kalau yang jilbabnya masih pendek, ayo dibesarkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan lengan itu terlihat. Yuk dibesarkan lagi, dibikin lebih sempurna, nutup auratnya. Jangan cuma setengah-setengah. Kalau nutup aurat itu masih terlihat kakinya, karena kaki juga aurat. Ini tolong Bapak dan Ibu, apalagi kalau kita hidup sekarang musim penghujan begitu ya. Kalau pakai kaos kaki kemudian kena becek, udah 3 jam 4 jam sudah basah nggak nyaman, ganti kaos kaki baru. Jangan ada yang mengatakan ribet Ustadz naik kaos kaki. Jangan, ini aurat. Kasihan anggota tubuh yang ini kalau ternyata membawa dosa. Ustadz kalau rumahnya deket mau ke masjid pakai kaos kaki tidak? Jawabannya iya. Meski loh, kok yang di belakang ngomong ya itu lah itu. Ini kenapa ini? Nah itu, begitu ya Pak ya. Disampaikan itu. Kalau yang rumahnya dekat, meskipun dekat mau ke masjid, Ustadz buru-buru Ustadz, takut nggak dapat jamaah, tetap pakai kaos kaki. Lawang dulu pernah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur ketika memakai baju tipis, ditegur. Sudah menutup aurat tapi tipis, itu ditegur. Begitu pula jamaah Al-Amin yang sedang belajar adab. Ya kalau ada sesuatu yang mungkin apa ya, ngena di hati kemudian nyelekit, ya inilah fungsi kita belajar adab. Aurat kaki, makanya bersyukur Pak, bapak-bapak itu enak, bersyukur. Tangan nggak perlu harus lengan panjang, lengan pendek juga bisa. Kaki nggak harus ditutup. Coba kalau kaki harus ditutup, lengan harus ditutup, Masya Allah. Dan menutup aurat perempuan itu justru menjaga izzah, menjaga iffah, menjaga kehormatan perempuan itu. Bukan untuk membuka aib, membuka aurat, bukan. Justru dijaga sama Allah kehormatannya. Ustadz, berarti laki-laki nggak dijaga sama Allah ya? Beda. Laki-laki yang lama berdandan, laki-laki yang setiap hari meminyaki rambutnya, hati-hati sekali. Karena Rasulullah nggak suka. Beneran ada dalilnya, silahkan dicari. Rasulullah memerintahkan sehari rambut ini diminyaki, sehari tidak pakai minyak. Kalau laki-laki sama dengan perempuan di depan cermin, lama dia mikirin, ya Allah ini jerawat, kenapa? Nyari obat anti akne. Apa tuh anti akne? Dicari. Obat pencuci wajah buat laki-laki. Iya, begitu. Nah, justru kalau laki-laki yang begitu itu yang repot. Beneran, ada dalilnya Pak, silakan dicari. Seriusan. Kemarin saya di masjid, dari habis duhur sampai menjelang asar, ketika saya membaca hadits, begitu saya dapat, saya kaget juga. Ya Allah, berarti kalau kita meminyaki rambut setiap hari itu tidak benar, karena Rasulullah meminta laki-laki boleh meminyaki rambutnya sehari dan sehari tidak. Sehari dan sehari tidak. Lah laki-laki sekarang di iklan itu kan benar-benar dipush. Kalau habis berolahraga
kemudian rambutnya ada keringat, hati-hati dengan ketumbi. Ada iklan sampo khusus anti ketumbi. Nanti hati-hati, bukan lagi dengan ketombe. Hati-hati kalau nanti rambutnya rontok. Diciptakan khusus sampo anti rambut rontok. Bingung tuh nanti kita, seriusan Pak. Kalau yang perempuan silahkan begitu itu, silahkan. Karena memang dari sononya perempuan itu memang diciptakan untuk begitu. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu bahkan yang sering mematching-matchingkan baju itu dipertanyakan ke lelakiannya. Seriusan ada dalilnya. Yang sering mematching-matchingkan baju, kemudian apa ya? Kalau bajunya kan gini Pak, kalau laki-laki gemuk itu harusnya pakai baju yang garisnya ke samping atau ke bawah? Iya, ke bawah. Biar apa? Biar gemuknya itu tertutup oleh garis baju yang ke bawah. Nanti kalau laki-laki itu yang kurus gitu, pakai garis-garis bajunya yang ke samping. Biar apa? Biar seakan-akan badannya itu terisi. Nah, fashion yang seperti itu untuk laki-laki yang sudah ngaji, berpakaian, ada berpakaian, tolong Pak, jangan terlalu diambil pusing. Nggak usah. Kalau membaca buku ini serius. Kalau membaca buku ini, Bapak cuman milih baju satu terus setiap harinya. Seperti yang dipakai calon Pak RW sekarang. Nah, bajunya putih terus begitu Pak RW. Iya, nggak mau baju yang lain. Apalagi kalau berpikir lebih jauh, Pak Ustadz, boleh nggak bajunya putih, tapi bordirannya kuning dan hitam, loh Bapak? Boleh, silahkan. Tapi jangan terlalu mikir bordiran ini artinya apa ya. Apalagi kalau kain batik. Kain batik itu kan ada simbol-simbolnya. Batik ini untuk menandakan ini tertentu. Batik ini untuk menandakan tertentu. Untuk laki-laki, tolong jangan sampai mendetail urusan baju, urusan wajah. Loh Ustadz, berarti kita nggak menghormati diri sendiri. Kita nggak menservis istri Ustadz. Padahal kita minta istri untuk selalu tampil sempurna. Boleh, laki-laki itu perawatan, boleh, tapi jangan menghabiskan waktu hanya untuk perawatan. Saya ulang kembali, laki-laki perawatan boleh, boleh, tapi jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk perawatan. Hanya ada titik noda kecil dekat dokter. Pak dokter, ini tadi semalam digigit nyamuk. Tolong Pak dokter, biar saya nggak ada beginiannya. Iya, tapi kan bener Pak, ada laki-laki yang begitu. Wong ada kliniknya, ada dokter kulit itu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian pasiennya juga sama. Kalau ngelihat ke sana, ada yang laki-laki, ada yang, nah itu kira-kira kalau yang laki-laki ngapain? Coba kalau yang ditampilkan di televisi itu laki-laki model yang nggak ganteng, kita kan tahu ya Pak ya, laki-laki ganteng itu kayak apa? Kayak kita kan ya Pak ya, kan begitu. Laki-laki ganteng itu nggak harus wah dengan ini dan itu. Baik. Iya, nah yang penting Bapak dan Ibu, ini sedikit saya menyampaikan. Nanti tolong saya dibantu. Kalau ada ayat lain selain Korintus ayat ini bacanya gimana Pak ya? Korintus pasal 11. Iya. Korintus pasal 11 ya. Saya nggak bisa bacanya. Tolong yang bisa membaca, kalau saya salah saya diperbaiki. Kalau di bawahnya ada An-Nur, surat An-Nur, surat nomor 24 ayat nomor 31. Tapi kalau di Korintus pasal ya Pak ya, baik, pasal 11 ayat 5 sampai 15. Berarti yang mengatakan siapa dong Pak? Allah mengatakan atau Nabi Isa mengatakan? Atau bunyinya gitu ya Pak ya, itu biar selamat bunyinya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya,
Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Tuh, di Korintus itu cukur rambut buat perempuan dilarang. Coba berikutnya, tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Titik. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Ini karena kita jarang membaca begini, kita nggak tahu titik komanya, Pak. Memang ada titik dan komanya, tapi karena saya tidak membaca begini, Masya Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki yang ia berambut panjang, tetapi bahwa perempuan itu merupakan kehormatan? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Gimana itu, Pak ya? Ini karena kita jarang baca atau tidak pernah membaca. Nah, itu boleh nanti Bapak cari di Google Korintus 11 pasal 5 sampai 15. Ternyata kalau kita kembali melihat ini, itu ada perintahnya. Nabi Isa dulu memerintahkan perempuan juga untuk menutup rambutnya, untuk menjaga rambutnya agar tetap panjang. Seperti itu. Itu dulu Nabi Isa. Kemudian kok masih ada umat Nabi Isa yang kemudian memakai jilbab? Lah kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan cepat mengatakan, menghina agama gua nih, nggak begitu. Karena memang masih ada orang-orang agama lain yang mengenakan penutup kepala seperti ini, nggak apa-apa seperti itu, boleh. Ustadz, meskipun itu ada di depannya tanda salib, iya, nggak apa-apa. Itu keyakinan mereka. Kalau keyakinan kita orang muslimah, ayatnya jelas. Ustadz, kan nggak ada bedanya, Ustadz. Coba kalau tanda salibnya itu dihilangkan, kita ketemu di jalan, boleh nggak kita mengucapkan Assalamualaikum? Yang namanya enggak tahu, kalau yang namanya enggak tahu, ngapain aja boleh. Namanya juga enggak tahu. Enggak tahu kok. Itu. Tapi ya jangan nggak tahu tuh jadi kebanggaan. Ustadz, afwan Ustadz, saya masih awam. Pertemuan pertama, jamaah mengatakan, afwan Ustadz, saya masih awam. Nggak apa-apa, oke. Pertemuan ke-10, kok ya, afwan Ustadz, saya masih awam. Ini dipertanyakan. Dia itu bangga dengan keawamannya, bangga dengan ketidaktahuannya, atau kemudian setelah dia awam, dia kemudian membaca buku. Begitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah syuruk. Dan saya sudah 2 kali dapat usulan, Pak Arif jangan panjang-panjang kajian adab, susah prakteknya, dikit-dikit aja Pak Ustadz, gitu. Ya sudah, gitu ya Pak ya. Ini kita closing sampai di sini. Meskipun masih ada beberapa gini Pak, kalau belajar adab itu, kalau mau detail banget pakai buku. Tapi kalau saya Pak, saya ambil contoh Pak. Saya belum bisa kalau misalkan kajian adabul kitab, adab dengan buku, kira-kira Bapak di rumah nanti langsung membersihkan rak buku Bapak gitu atau tidak Pak kira-kira?
Di sini ada loh Pak kajian adab dengan buku. Di antaranya bapak-bapak itu nggak boleh kalau cuman bangga dengan piala di rumah. Di rumah cuman koleksi baju. Atau di rumah cuman koleksi piala anak-anak kita yang juara. Di rumah ternyata juga harus koleksi buku. Kenapa seperti itu? Karena tradisi ilmiah itu tradisi dari buku. Kalau bapak mengatakan, Pak Ustadz, sekarang buku itu sudah nggak zaman. Sekarang diganti PDF, pakai handphone Pak Ustadz. Nah, kalau begitu itu kayaknya kajian di sini betul-betul tertulis Pak. Adabul kitab, adab terhadap buku, kayaknya nggak dikaji, gitu ya Pak ya? Kan berat. Adab dengan buku, masjid harus punya perpustakaan, di rumah harus punya perpustakaan, seperti itu. Nah, adab kalau kita menggunakan buku yang seperti ini, Masya Allah Pak, detail banget. Sampai nanti ada pilihan baju, ada datanya. Rasulullah itu pengen kalau kita itu pakai baju cuman putih aja. Coba Pak, Bapak kondangan pakai baju putih, dilihatin orang nggak Pak? Wah, kondangan pakai baju putih, kayaknya nggak cocok. Bapak misalkan mau pergi berenang pakai baju putih, gimana? Nah, saya tidak menyampaikan sampai sedetail itu. Paling saya ngulik-ngulik sedikit saja. Semoga ini bisa menjadi praktek buat kita bersama. Karena kalau detail betul, saya sendiri Pak, itu juga belum mampu. Ustadz Arif bajunya putih semua apa enggak? Enggak. Kan begitu. Jadi bismillah kita sama-sama, ini patokan kita, ini referensi kita, dan buku-buku yang lain ada Minhajul Muslim dan lain sebagainya. Tapi kajian yang kami sampaikan, kajian yang insya Allah kita semuanya mampu melakukan. Begitu ya Pak ya? Baik. Adapun durasi waktu, saya mohon izin kalau ternyata agak panjang, meskipun sudah syuruk, tapi kok masih melebihi sedikit, saya mohon maaf. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup kajian adab pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin. Maaf Pak, saya kebiasaan langsung nutup. Ada yang ingin bertanya Pak? Tidak ada kan ya? Oh baik, ada. Silahkan. Ustadz Alim, gimana caranya Ustadz Alim? Oh ya, tapi ini sudah satu utuh. Ukurannya diperbesar. Baik, izin Pak Ali. Kalau misalkan ini berapa toh ini? Ini sudah 28. Kita bikin berapa Pak Ali? Oh, 36 begini. Segini ini. 36 ya, baik insya Allah 36. Berarti mantep deh pokoknya. Siap, insya Allah. Oh iya, Pak Salam, saya nggak ngomong gitu ya, yang ngomong Pak Salam nih. Kalau yang ngomong Pak Salam kan pantes ya, secara beliau ketua yayasan, begitu. Iya, kalau yang ngomong saya kan, aduh nggak berani nih. Iya betul, karena Pak Ali ada, betul ada. Kalau presentasi di kantor-kantor memang nggak segini TV-nya, betul, besar-besar kan. Baik. Oh, pas Pak Ketua Yayasan ngomong saya nggak denger. Iya. Nanti di Japri itu, dikejar lagi Japri. Nanti pas Japri saya nggak dibuka gitu ya. Iya baik. Terima kasih. Ada yang bertanya, Bapak dan Ibu, mohon izin silahkan untuk berpakaian. Ini sudah saya closing nih.
sudah saya tutup karena kajian berpakaian sudah 2 kali pertemuan. Ini pertemuan kedua, yang kemarin pertemuan pertama ini. Untuk doa sudah hafal semua? Kalau belum, insya Allah pekan depan setelah selesai seperti ini kami bawakan potongan-potongan doa. Iya, iya. Baik. Ya. Nah, bismillah. Ya, ini mirip-mirip baju perempuan ya. Baju perempuan juga sama. Ustadz, saya udah menutup aurat. Mana? Ini pakai legging. Iya, ternyata ada lagi aturannya. Enggak membentuk. Nah, membentuk, mohon maaf Pak. Nanti ketika kita goes bareng ya nggak usah pakai celana panjang juga. Tapi mungkin celana kalau di bawah dengkul namanya apa Pak ya? Yang di sini. Tapi hati-hati, kalau celana sudah di sini jangan pernah agak diangkat ke atas. Sekarang itu banyak dijual celana 3/4. Ketika kita berdiri celana itu di bawah lutut, tapi kalau kita duduk celana itu naik ke atas, akhirnya lutut kelihatan. Itu nggak boleh, itu aurat. Begitu juga legging. Bapak yang aktif futsal nih, waduh, bismillah. Yuk Pak, kita perbaiki pelan-pelan saja. Gitu, jangan ujuk-ujuk meskipun sudah legging. Jadi sudah ada celana pendeknya ditambahin legging. Saya pun punya Pak, jamaah saya juga begitu. Pertanyaannya mirip. Ustadz, saya ini main bola seminggu sekali. Karena memang beliau senang dengan hobi itu. Tapi untuk mempraktekkan adab ini nggak nyaman Pak Ustadz, nggak boleh dengan klubnya dia, nggak boleh dengan klubnya itu ada aturan. Celananya itu udah ini celana seragam. Terus gimana Ustadz? Apa saya tambahin ke bawahnya sedikit atau saya ke bawahkan atasnya? Ya itulah, itu ujian kita. Kalau memang bisanya baru pakai legging karena untuk dia, silahkan. Tapi jangan pernah mencukupkan dengan itu. Tapi kalau yang nggak bisa, itu yang nggak bisa. Kalau yang bisa, usahakan. Kalau Bapak, semoga bisa. Semoga mampu. Ustadz, gombrang dong. Ya, lebih baik gombrang. Seperti itu. Ini jawaban kami. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu dia. Ini sempurna lagi nih. Tebel. Apa Pak Salam? Iya. Iya itu. Tebel. Iya. Percuma Pak Salam, betul. Iya. Iya. Apalagi Bapak Ibu mohon izin, Bapak kan sekarang musim dingin ya, musim hujan lah. Kalau pakai jaket itu di dalam, untuk perempuan, pakai jaket di dalam kerudung apa di luar kerudungnya? Biasanya nih, kerudung, kemudian setelah pakai kerudung pakai jaket. Nah, kerudungnya kan juga sama, masuk ke dalam jaket ya biasanya ya. Bismillah, yuk kita perbaiki gitu. Kita perbaikilah, karena setan itu nggoda itu Masya Allah luar biasa. Begitu. Pelan-pelan saja. Maka kalau Bapak Ibu sudah mengucapkan doa ketika akan pakai berpakaian, ketika akan pakai pakaian sudah berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadat thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, itu Allah yang akan bimbing kok. Beneran, Allah itu yang bimbing. Allah yang bimbing seseorang untuk terus berubah. Begitu. Tapi tolong bagi kita semua yang dalam tanda kutip ini kan ada istilah hijrah ya. Yang dulunya belum tahu sama sekali, kemudian hijrah. Ada seperti itu istilahnya. Tolong kita jangan berfokus kepada perubahan pakaian tanpa perubahan paradigma dan mindset kita. Berpakaiannya sudah muslimah, tapi kalau pikirannya masih sekuler, naudzubillah. Jadi kalau sudah berubah pakaiannya, tolong berubah pula cara berpikirnya. Cara berpikirnya jangan cuman seperti apa ya, kacamata kuda. Yang benar cuman aku doang, yang lain salah. Pokoknya yang lain itu bid'ah, aku sunnah. Ada sekolah sunnah, ada sekolah bid'ah. Jangan cuman gitu, tapi dilebarkan. Masya Allah, innamal mu'minuna. Iya, orang mukmin semuanya itu saudara. Fa aslihu.
Yakini dulu itu saudara, baru kalau itu sudah menjadi saudara, nggak mungkin negurnya itu pakai omongan yang kenceng. Itu nggak mungkin. Karena ayatnya kan begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Baru fa aslihu baina akhawaikum. Jangan dibalik. Kita nasehatin dulu, baru kamu orang Islam ya? Neraka. Lu jangan gitu, ngomongnya nyelekit gitu, jangan. Tuh lihat tuh, kita mah udah bajunya udah muslimah, baju hitam pakai cadar. Nah dia muslimah bajunya begitu. Hati-hati bu, neraka. Jangan begitu. Yakini dulu dia ikhwah, dia itu saudara kita. Nggak mungkin kalau meyakini itu saudara, kita negurnya itu bikin dia sakit hati. Nggak mungkin. Karena ayatnya itu begitu, jangan dibolak-balik ini ayat. Ngomongin, ada sekolah sunnah, ada sekolah, gitu. Itu kan serem ya. Daftar sekolah sunnah di Indonesia, ya Allah. Terus yang lain itu sekolah apa? Begitulah Bapak Ibu. Jadi Bismillah, bukan berarti saya menghina mereka, tidak. Kapasitas ilmiah mereka sangat bagus. Data-data yang mereka gunakan valid. Kita bukan menghina mereka, hanya dalam cara metode dakwah saja mungkin yang perlu. Ayo kita duduk bersama. Seperti saya sering mengatakan ke Bapak, Pak, kalau saya berbeda dengan Bapak, tetap kita saudaraan, nggak apa-apa. Kita sama-sama orang Islam, begitu. Jazakumullah khairan. Yang lain Bapak Ibu ada? Sudah cukup? Alhamdulillah. Boleh, saya nanti boleh kalau memang misalkan selesai sholat, apapun itu, ada saya, Bapak ada pertanyaan, kita ngobrol saja. Gitu ya Pak ya, jangan dibatasi dengan kajian adab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.